Setiap orang punya cara berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan yang berbeda. Tapi, pernah tidak kita sadar kalau itu semua dibentuk oleh budaya? Astrid, baru pulang kampus. Abis ini ganti pakaian langsung ke Tante Mia ya. Depong anak ada wisuda dan dong ada acara jadi ketompi bantu-bantu di sana. Sebentar le kakak. Be baru pulang nih, istirahat dulu. Kakak yang pisu tuh be mau tidur. Lagian itu orang acara. Kenapa ketemu mesti repot-repot tiba bantu? Astaga Astrid, semula begitu. Ketong kan hidup buat tetangga. Jadi ketong harus saling bantu. Waktu itu acara di sini juga dong yang bantu ketong toh. Tapi be mau pindah. Biar suruh orang lain satu atau kakak yang pi. Astrid, Astrid tidak boleh begitu. Iya, Mama tahu Astrid capek, tapi Astrid dulu waktu acara di sini nih mereka datang bantu di kita, Astrid. Masa sekarang mereka acara kita tidak bantu, Astrid? Astrid, Mama kasih tahu ya, Astrid yang namanya hidup bertetangga tuh kita harus saling membantu, Astrid. Di sini tuh kalau satu orang capek, satu orang kerja, semua orang juga harus ikut bantu, Astrid. Astrid mengerti kok, Astrid. Iya mama. Oh ya, bagus ya, bagus amat ya. Nah, dalam psikologi lintas budaya, nilai ini disebut kolektivisme. Dalam budaya itu sendiri, seseorang tidak dapat melihat dirinya sebagai individu yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari suatu kelompok. Oleh sebab itu, gotong royong bukan hanya sekedar bantuan, tetapi nilai moral atau kewajiban. Budaya kolektivistik membentuk perilaku prososial seperti empati, kerjasama, dan rasa tanggung jawab sosial. Ketika seseorang sudah terbiasa berada dalam lingkungan yang gotong royong, mereka akan menyadari bahwa keberhasilan individu mereka tidak akan terlepas dari peran orang lain. Menurut be kau terlalu banyak buang waktu nih. Jadi langsung putuskan saya sekarang. Iya toh? Iya sih, memang sudah cukup banyak waktu yang terbuang, cuman tidak bisa begitu, kita harus tunggu dulu, soalnya kan Opa belum datang, kita harus tunggu Opa keputusan juga. Lama le. Padahal sebenarnya nih simpel sa. Kenapa juga harus tunggu opa le? Kok di sini juga ada bapak dan mama nih. Jadi kita harusnya bisa langsung putuskan sekarang toh. Iya tahu ada bapak, ada mama, cuman kan Opa paling tua di rumah nah, Opa yang paling banyak pengalaman dan Opa yang paling bijaksana di rumah, jadi kita harus tetap tunggu Opa, karena Opa yang paling tua juga kita harus hormati dan hargai dia. Tidak bisa kita putuskan sendiri, begitu dia punya pendapat harus tetap masuk dalam keputusan. Iya, Vio dengar kakak, ya Vio tidak boleh begitu. Kita harus menghargai Opa, karena Opa di sini yang paling tua, dia paling sepuh. Iya mama. Bapak sudah datang, diam sudah. Tadi Opa sudah dengar semuanya. Rio, keputusan yang baik bukan keputusan yang paling cepat, tapi keputusan yang menjaga semua hati. Dalam budaya NTT, menghormati tetua dan adat bukan hanya soal usia, tetapi juga soal kebijaksanaan. Nilai ini membantu membentuk kontrol diri, cara berbicara, dan juga cara mengekspresikan emosi. Dalam psikologi lintas budaya, budaya mengajarkan bagaimana emosi harus dikendalikan. Individu belajar menahan amarahnya, berbicara yang sopan, dan menjaga hubungan harmoni sosial. Itulah mengapa banyak masyarakat di NTT mendengarkan lebih dihargai daripada berbicara. Menurut dia begini Sunabil, Saya tidak setuju. Kalau begitu, jadi makin ribet. jadi menurut lu semua orang harus ikut mau begitu? Bukan begitu, Nopi. Kalau seperti ini, nanti itu tidak cepat dan kita akan pusing. Sabar. Ini kenapa bakalan? Sabar, potong dulu supaya jangan semakin emosi. Ayo. Jadi kalian berdua ini maunya bagaimana? Oke, Be minta maaf ya Nabil. Be tuh sebenarnya cuma mau ketemu kelompok tuh kasih yang terbaik begitu. Sudah ketemu cari jalan tengah sama-sama. Iya, saya juga setuju kalau kita kasih yang terbaik, tetapi jangan yang memberatkan kita. Maksudnya konsepnya kita tuh digabung aja. Setuju? Setuju. Nah, Kak Gin kan enak. Ayo baikan dulu. Nah, jangan berantem lagi ya. Tidak akan. Musyawarah adalah cerminan dari pola pikir
kolektivis masyarakat NTT. Dalam psikologi lintas budaya, ini menunjukkan bahwa cara berpikir seseorang dibentuk oleh budaya. Budaya kolektivis mendorong individu untuk mempertimbangkan kepentingan sosial sebelum mengambil keputusan. Tujuannya bukan untuk menang, tetapi untuk menjaga hubungan sosial. Solidaritas sosial membuat konflik tidak diselesaikan dengan konformitas, tetapi dengan dialog. Gotong royong membentuk perilaku. Hormat pada adat membentuk emosi. Dan musyawarah membentuk cara berpikir. Budaya bukan hanya tradisi yang diwariskan, tetapi nilai yang hidup dalam diri manusia. Dalam psikologi lintas budaya, semua ini membuktikan satu hal penting. Cara kita berpikir, merasakan emosi, dan bertindak tidak lahir begitu saja, tetapi dibentuk oleh budaya tempat kita tumbuh. Dan budaya di NTT mengajarkan kita bahwa menjadi manusia itu bukan tentang menjadi yang paling kuat, tetapi bagaimana kita bisa menjadi satu kesatuan sosial, seperti bagaimana cara kita mendengarkan, saling memahami, dan juga saling menghormati. Di tengah dunia yang semakin individualistis, nilai-nilai ini bukan tentang sesuatu yang kuno, melainkan pelajaran penting tentang bagaimana manusia seharusnya hidup bersama. Karena memahami budaya berarti memahami manusia.